Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang branching progression yang merupakan kebalikan dari sesi sebelumnya yaitu linear progression. Ini sama-sama bagian dari game mekanik. Kalau linear progression itu proses penyelesaian challenge-nya itu secara linear. Nah, tapi kalau branching ini kebalikan, jadi diselesaikannya secara bercabang. Dan ini adalah salah satu bentuk mekanik yang saya rekomendasikan karena dengan menyelesaikan game secara bercabang ini membuat dinamika player itu semakin banyak variasinya. Jadi beberapa poin dalam proses pengembangan branching progression biasanya adalah transisi levelnya pun dari awal sudah bercabang. Jadi pemain diberi kebebasan untuk menyelesaikan level yang mana terlebih dahulu. Kemudian pergerakan avatar dalam peta dunia juga bercabang dan ini mungkin sesuai dengan teorinya branching storytelling adalah ending game pun bisa bercabang. Jadi akhir dari game itu benar-benar bisa banyak, bisa multiple ending. Apakah player akan menyelesaikan permainan dengan cara A atau menyelesaikan permainan dalam cara B. Ini menjadi satu hal yang menarik karena semakin banyak variasi ending di dalam game, tingkat replayable-nya akan semakin tinggi. Walaupun gamenya cuma satu, tapi ada kemungkinan player akan mencoba gamenya beberapa kali untuk mendapatkan ending yang berbeda. Contoh dari branching progression ini biasa dilihat di Mario Bros Super Nintendo Yoshi Island. Ini kalau kita lihat dari petanya, ini tidak seperti peta linear biasa itu ada beberapa jalan. Mario bisa menyelesaikan level yang mana dulu, terserah. Dan bahkan tidak semua level harus dikerjakan. Jadi Mario bisa, misalnya kalau standarnya kita lewat sebelah kiri nih. Jadi kalau misalkan Mario pengen pergi ke sebuah tempat tapi melalui jalur kiri yang sebelah sini, maka dia tidak perlu melewati jalur yang kanan. Karena dari yang kanan ini kan sama-sama ketemu di bagian tengah, di bagian sini. Jadi dia nggak perlu lewat sini sebetulnya. Terus juga sama di bagian pojok kanan atas, kalau misalkan ini kebetulan untuk yang tangganya sama ya, satu 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 jalan. Tapi di bagian hutan itu bisa bercabang nih, dia bisa milih yang ke kiri atau bisa milih ke kanan. Dan itu tidak harus diselesaikan dua-duanya. Pemain bisa milih. Hal yang sama ini mungkin untuk yang di game yang agak berat itu namanya Star Wars Old Republic. Ini uh, apa namanya, sebuah game khas dari Star Wars itu adalah ada dua faksi ya, ada dua jenis. Anda bisa memilih menjadi Jedi atau Anda bisa memilih menjadi Sith. Nah, di sini di game ini pemain bisa memilih Anda ingin menjadi karakter yang baik atau menjadi karakter yang jahat. Kalau Anda sudah memilih satu karakter, maka ada kemungkinan jalan cerita di dalam game itu akan berubah semuanya. Dan ini minimal untuk Star Wars Old Republic ini tingkat replayable-nya bisa dua kali. Anda bisa menyelesaikan permainan sebagai Jedi atau Anda bisa menyelesaikan permainan sebagai seorang Sith. Terus yang paling standar gitu ya di beberapa game, kalau di game anime itu ada visual novel. Ini ada game namanya Life is Strange juga sama. Ini bentuk game yang sangat-sangat storytelling sekali dan setiap kali ada aksi itu akan selalu muncul dua pilihan. Anda bisa memilih apa yang ditawarkan dalam pilihan ini. Misalkan di sini ada adegan Anda mau attack atau Anda mau run, Anda mau menyerang atau Anda mau lari gitu ya. Nah, pilihan yang Anda pilih di dalam game ini nanti akan menentukan endingnya. Kalau misalkan kebayang saya, kalau nyerang, kemungkinan kalau Anda memilih untuk menyerang nanti di ending game Anda akan menjadi seorang karakter yang pemberani. Tapi kalau Anda memilih untuk lari, berarti mungkin Anda akan menjadi karakter yang penakut misalnya. Jadi ini setiap pilihan di dalam game ini akan bercabang dan akan menghasilkan ending yang berbeda juga. Contoh lain yang paling banyak mungkin adalah Ragnarok Online. Ini karena Ragnarok Online ini walaupun dia bukan game dengan single storyline, tapi Ragnarok ini punya banyak job. Jadi karakter begitu masuk dia udah diberikan pilihan. Anda pengen menjadi apa? Anda pengen menjadi swordman, Anda pengen menjadi pemanah, Anda ingin menjadi penyihir gitu ya. Setiap kali Anda milih satu job, maka Anda tidak bisa memilih job yang lain. Akibatnya replayable gamenya sangat tinggi. Makanya di dalam akunnya Ragnarok Online tuh biasanya Anda diberikan kesempatan 3 kali untuk mencoba job yang berbeda. Itu artinya satu game ini Anda bisa memainkan beberapa kali dengan cerita yang berbeda-beda, tergantung dari kelas yang Anda pilih.
Branching progression merupakan salah satu mekanik yang saya rekomendasikan untuk diterapkan dalam gamenya. Jadi silakan Anda diskusikan dengan teman-teman Anda. Kira-kira branching progression seperti apa yang akan Anda terapkan dalam game Anda. Nanti silakan tuangkan dalam bentuk dokumen serta berikan juga kira-kira alasan logisnya dan tingkat kesulitan pada saat nanti ini akan diimplementasikan. Baik, kira-kira itu dulu penjelasan pada sesi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.